Pernah kepikiran nggak sih kalau hal-hal yang paling biasa kita lihat sehari-hari itu justru punya cerita yang paling epic? Hari ini, kita bakal bongkar kisah hidup seorang juara dunia yang sering banget kita anggap remeh. Padahal, dialah tanaman yang ikut membentuk peradaban kita. Yep, kita lagi ngomongin soal jagung. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja agak aneh. Jagung yang kita kenal sekarang itu nggak bisa hidup tanpa bantuan manusia. Sama sekali. Kenapa? Karena bijinya itu terbungkus rapat banget di dalam tongkol, jadi dia nggak bisa menyebar sendiri. Tapi justru kelemahan inilah yang jadi kunci kesuksesan dia yang luar biasa. Ini tuh bukti ikatan, ya sebut aja simbiosis paling akrab sepanjang sejarah pertanian. Nah, buat ngerti gimana jagung bisa jadi sehebat ini, kita harus balik ke akarnya. Jauh banget ke belakang. Yuk kita mulai perjalanan ini sekitar 10.000 tahun yang lalu, ke pegunungan di Meksiko bagian selatan. Disinilah nenek moyang jagung yang waktu itu masih misterius pertama kali berkenalan sama manusia. Dan nenek moyangnya ini namanya Teosinte. Kalau Anda lihat, wah beda banget. Jauh banget dari jagung sekarang. Teosinte itu lebih mirip semak belukar liar dengan biji yang cuma sedikit dan kerasnya minta ampun, kayak batu. Bandingin sama jagung modern yang punya ratusan biji empuk dalam satu tongkol, perubahan ini bukan sekedar evolusi biasa loh. Ini adalah salah satu karya rekayasa genetika paling keren yang pernah dilakukan manusia. Bahkan sebelum kita tahu apa itu genetika. Jadi, gimana ceritanya dari semak jadi jagung? Prosesnya panjang banget, butuh sekitar 7.000 tahun. Para petani kuno di Mesoamerika itu ibaratnya jadi ilmuwan tanaman pertama di dunia. Mereka jeli banget. Mereka amati, terus mereka pilih dan tanam lagi benih dari Teosinte yang kelihatannya sedikit lebih baik dari yang lain. Tanpa sadar, yang mereka lakukan itu adalah memilih tanaman dengan mutasi genetik khusus di gen yang namanya TGA1. Gen inilah yang bikin bijinya jadi lebih empuk dan bisa dimakan. Jadi ini benar-benar kemitraan antara manusia dan tanaman yang menciptakan jagung. Begitu jagung jadi, petualangannya keliling dunia pun dimulai, terutama setelah tahun 1492. Dari benua Amerika, jagung menyebar cepat banget ke seluruh penjuru dunia. Sampai di Indonesia gimana? Sekitar abad ke-16 dibawa oleh para pelaut Portugis. Nah, di sini namanya jadi jagung. Ada teori menarik, nama ini kemungkinan singkatan dari Jawa Agung atau Jawa Wut besar. Ya wajar aja sih karena ukurannya emang jauh lebih besar dan mengesankan dibanding tanaman sejenis yang udah ada waktu itu. Oke, sekarang kita coba bedah tanamannya. Apa sih yang bikin jagung ini jadi juara bertahan secara biologis? Kita bakal lihat kekuatan super yang tersembunyi di balik setiap batangnya. Ini dia kekuatan super utamanya. Jagung itu tanaman C4. Biar gampang, bayangin aja dia punya mesin sekelas Formula 1 di dunia tumbuhan. Jalur fotosintesisnya itu kelas elit yang bikin dia jadi pabrik energi super efisien. Terus, apa artinya jadi tanaman C4? Artinya gini, jagung itu bisa mengubah sinar matahari jadi daging tanamannya jauh lebih cepat dibanding tanaman C3 kayak padi atau gantum. Energinya hampir nggak ada yang kebuang, dan yang paling penting, dia irit air banget. Inilah yang bikin dia jadi jawara soal produktivitas, apalagi di iklim panas kayak di Indonesia. Gak cuma efisien, jagung juga gudangnya nutrisi. Tapi ada bedanya nih, jagung manis yang biasa kita rebus atau bakar itu emang kayak vitamin. Tapi, begitu jagung ini dikeringkan buat industri, nutrisinya jadi padat banget. Energinya bisa naik 4 kali lipat, protein dan mineralnya juga. Makanya, jagung kering ini sempurna banget buat pakan ternak atau bahan baku industri. Dan pahlawan kita ini punya banyak banget wajah atau identitas. Ada jagung gigi kuda, si raksasa yang jadi andalan industri pakan ternak. Ada jagung manis yang jadi favorit kita pas lagi bakar-bakaran. Sampai jagung brondong yang bisa meledak jadi popcorn. Banyaknya jenis ini nunjukin betapa jagung itu fleksibel banget. Bisa beradaptasi buat menuhin semua kebutuhan kita. Nah, setelah kita paham biologinya yang keren, sekarang kita lihat perannya yang, wow, gede banget dalam ekonomi global dan sistem pangan kita hari ini. Fakta yang satu ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebagian besar jagung di dunia itu ternyata bukan buat kita makan langsung. 60% itu mayoritas mutlak, dipakai buat pakan ternak. Jadi poin pentingnya apa? Jagung itu mesin utama di balik industri daging, susu, dan telur. Pas kita makan ayam goreng, steak, atau telur dadar, sebenarnya kita lagi makan jagung yang udah berubah bentuk. Nah, di Indonesia, karena perannya penting banget, jagung ini menciptakan sebuah tantangan kebijakan yang super kompleks. Kita bisa sebut ini trilema jagung. Pertanyaannya simpel tapi susah dijawab. Gimana caranya bikin semua pihak seneng?
Dilemanya itu ada di tiga kepentingan yang saling tabrakan. Di satu sisi, petani kita pengen harga jual jagungnya tinggi, ya kan, biar mereka sejahtera. Di sisi lain, industri pakan sama kita sebagai konsumen maunya harga jagung murah, biar harga ayam dan telur di pasar juga nggak mahal. Terus ada pemerintah yang targetnya swasembada, yang artinya seringkali harus membatasi impor. Nah, kalau bantu satu pihak, pihak lain bisa kena imbasnya. Jadi kayak tarik tambang kebijakan yang nggak ada habisnya. Meskipun jagung ini statusnya juara, perjalanannya tuh nggak gampang loh. Perjuangannya masih lanjut. Di lapangan, dia dan sekutu utamanya, yaitu para petani, setiap hari itu ada di medan pertempuran. Di medan perang ini, jagung punya musuh-musuh bebuyutan. Ada hama kayak ulat grayek yang rakusnya bukan main. Ada juga penyakit yang paling ditakuti petani, namanya bulai, yang kalau udah nyerang bisa bikin gagal panen total. Ini benar-benar pertarungan biologis yang terjadi terus-menerus di ladang-ladang kita. Dan yang ada di garis depan pertempuran ini, ya para petani. Situasi mereka juga kompleks banget. Di satu sisi, mereka punya kekuatan, kayak lahan yang masih ada dan keterampilan bertani. Peluangnya juga besar, karena permintaan pasar terus naik. Tapi, di sisi lain, mereka punya kelemahan. Misalnya modal yang terbatas, dan harus menghadapi ancaman berat dari luar, kayak perubahan iklim dan harga pasar yang naik turun seenaknya. Oke, sekarang kita masuk ke era modern. Dan di sini pahlawan kita ini lagi-lagi ada di persimpangan jalan. Dia berhadapan sama dilema-dilema baru soal etika dan lingkungan yang bakal nentuin masa depannya. Salah satu persimpangan jalan terbesar itu soal rekayasa genetika atau yang sering kita sebut GMO. Ini perdebatannya panas banget. Di satu sisi ada janji-janji manis. Hasil panen bisa lebih banyak, lebih tahan hama, jadi pemakaian pestisida bisa berkurang. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran yang serius juga soal risiko ke lingkungan, soal kendali perusahaan raksasa atas pasokan pangan kita, dan ya pertanyaan etis, boleh nggak sih kita mengutak-atik kehidupan? Ini perdebatan rumit yang nggak ada jawaban gampangnya. Masalah lainnya adalah, demi memenuhi permintaan dunia yang gede banget, jagung sering ditanam dengan sistem monokultur. Coba deh bayangin, ladang super luas, sejauh mata memandang isinya cuma jagung, jagung, dan jagung. Nggak ada tanaman lain. Cara ini emang kelihatannya efisien, tapi ongkosnya ke lingkungan itu mahal. Tanah jadi cepat capek dan kehilangan nutrisi, erosi meningkat, dan keanekaragaman hayati hilang. Ujung-ujungnya, ini malah menciptakan lingkaran setan. Ketergantungan sama pupuk dan pestisida kimia jadi makin tinggi. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal. Kisah jagung ini pada dasarnya adalah cerminan dari kisah kita sendiri. Dia adalah pahlawan yang kita ciptakan, dan masa depannya sepenuhnya ada di tangan kita. Di saat kita semua menghadapi tantangan besar soal ketahanan pangan dan perubahan iklim, pertanyaan utamanya tetap sama. Pahlawan seperti apa yang akan kita bantu jagung ini wujudkan di masa depan?